Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Asni Eka. Kali ini saya akan memenuhi permintaan siswa-siswa tercinta yang sudah lupa pelajaran SMP-nya dan ingin mengingat kembali, yaitu tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita mulai. Contoh-contoh menyelesaikan persamaan kuadrat. Pada video ini akan saya bahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dari 6 buah contoh. 3 di antaranya nanti persamaan kuadratnya sama, tetapi cara menyelesaikannya berbeda. Yang dimaksud menyelesaikan persamaan kuadrat itu sebenarnya sama saja mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kita mulai saja dengan yang pertama. Yang pertama, persamaan kuadratnya 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Dengan cara pemfaktoran. Persamaan kuadrat ini tidak memiliki konstanta. Maka caranya kita cari saja faktor yang sama dari 3x kuadrat dan 6x. Faktor yang sama, bilangan yang bisa membagi keduanya, yaitu 3x. 3x kuadrat, kalau sudah ada 3x berarti tinggal mengali x. 6x, kalau sudah dikeluarkan 3x berarti tinggal 2. Maka selanjutnya 3x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Yang sebelah sini x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Min 2 ini pindah kanan jadi 2. Jadi akar-akarnya adalah x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan 2. Jika kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini. Contoh yang kedua, x kuadrat min 9 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Jika bentuk umum dari persamaan kuadratnya itu ax kuadrat plus bx plus c, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki nilai b. Kalau bentuknya seperti ini, cara memfaktorkannya, x kuadrat, kita tulis sebelah sini dan sini itu x 9. 9 itu akarnya 3. Maka di sini tulis 3, sini 3. Hanya saja sini tandanya plus, yang sini min. Kemudian x plus 3 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Plus 3 ini kita pindah ruas jadi min 3. Yang ini min 3 pindah jadi 3. Jadi akar-akarnya adalah x1 itu sama dengan min 3, x2-nya 3. Ini dalam bentuk himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Bentuknya seperti ini. X kuadrat plus 8x min 20 sama dengan 0. Kita selesaikan pakai cara pemfaktoran. Yang perlu kita perhatikan, koefisien x kuadratnya 1. Nah, kalau jika koefisien x kuadratnya itu 1, maka cara memfaktorkannya adalah kita cari saja 2 bilangan. Jika dikalikan itu hasilnya min 20, jika dijumlah itu 8. Ini di sini saya buat orek-orekan. Kita cari 2 bilangan. Titik-titik kali titik-titik hasilnya min 20. Titik-titik tadi kalau ditambah titik-titiknya itu sama dengan 8. Kalau dikali min 20, kalau dijumlah 8. Kemungkinannya ini. 10 kali min 2 sama dengan 20. 10 ditambah min 2 sama dengan 8. Maka x plus 10 dan x min
2. Selanjutnya, X plus 10 sama dengan kan 0, X min 2 sama dengan kan 0. X sama dengan plus 10 kita pindah ruas menjadi min 10. X min 2-nya, min 2 dipindah jadi 2. Jadi akar-akarnya adalah X1-nya min 10, X2-nya 2. Contoh 4. Contoh 4 ini persamaan kuadratnya 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Akan kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Nanti pada contoh 5 dan 6, persamaan kuadratnya juga sama, hanya cara penyelesaiannya yang berbeda. Kita mulai saja yang contoh 4 ini. Kita perhatikan koefisien X kuadratnya di sini 2. Kalau koefisien X kuadratnya itu tidak sama dengan 1, maka cara penyelesaiannya bisa seperti ini. Ini saya memilih cara coba-coba. Kita cari dulu faktornya 2x kuadrat. Faktor dari 2x kuadrat itu bisa 2x kali x. Maka di sini saya tulis 2x, sini x. Kemudian saya cari faktornya 3. Faktornya 3 itu 3 dan 1. Karena ini plus, berarti sini min-min atau plus-plus. Karena di sini tandanya min, kemungkinan ini min, ini min. Untuk menguji apakah pemfaktoran ini sudah benar apa salah, maka caranya yang tengah ini saya kalikan. Min 3 kali X akan ketemu min 3X. Yang pinggir saya kalikan. 2X kali min 1 akan ketemu min 2X. Kemudian saya jumlah. Min 3X saya tambah dengan min 2X. Hasilnya min 5X. Berikutnya kita bandingkan dengan yang ada di tengah ini. Apakah sama atau belum? Kalau sudah sama berarti pemfaktoran kita sudah benar. Nah, karena sudah benar, ini min 5x, ini min 5x, kita lanjutkan. 2x min 3 kita sama dengan kan 0. Atau x min 1 sama dengan 0. Min 3 kita pindah ruas jadi 3. Yang ini min 1 kita pindah jadi 1. X sama dengan 3 per 2. Yang ini X sama dengan 1. Akar-akarnya berarti X1-nya 3 per 2, X2-nya 1. Ini himpunan penyelesaiannya. 3 per 2,1. Contoh 5. Persamaan kuadratnya 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya ini sama dengan pada contoh 4. Hanya saja tadi diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Yang ini akan saya selesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini persamaan kuadratnya. Langkah pertama, kita harus mengubah koefisien X kuadrat menjadi 1. Karena ini koefisiennya 2, maka satu baris saya bagi dengan 2. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat. Min 5x saya bagi 2, min 5 per 2x. 3 saya bagi 2 menjadi 3 per 2. 0 saya bagi 2, 0. Langkah selanjutnya, konstanta kita pindah ruas. Di sini plus 3 per 2, saya pindah ke ruas kanan menjadi min 3 per 2. Berikutnya, kedua ruas kita tambah dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Koefisien X-nya itu min 5 per 2 ini. Kalau setengahnya berarti setengah kali min 5 per 2.
Hasilnya min 5/4. Maka kedua ruas kita tambah dengan min 5/4 kuadrat. Ini juga min 5/4 kuadrat. Bentuk ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Ini kita ingat, x kuadrat plus 2px plus p kuadrat itu sama dengan x plus p kuadrat. Ini kalau diuraikan juga akan sama dengan ini. Nah, makanya kita ubah jadi seperti ini. Ini di sini x min 5/4 itu dari setengah koefisien x. Kemudian dikuadratkan. Ini seandainya kita uraikan, hasilnya akan sama dengan ini. Untuk ruas kanan, min 5/4 kita kuadratkan. Hasilnya menjadi 25/16. Kita tambahkan dengan min 3/2. Disamakan penyebutnya menjadi per 16. Min 3/2 sama dengan min 24/16. Min 24/16 ditambah 25/16 hasilnya 1/16. Ini x min 5/4 kuadrat. Seandainya kuadratnya dihilangkan, hanya x min 5/4, maka yang ruas kanan diakar. Hasilnya plus minus akar 1/16. Min 5/4 kita pindah ruas, jadinya 5/4 plus minus akar 1/16. Akar 1/16 itu sama dengan 1/4. Maka x1-nya sama dengan 5/4, kita gunakan yang plus dulu, plus 1/4 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Kalau disederhanakan. Untuk x2-nya 5/4 dikurangi 1/4. Kita gunakan yang min. Hasilnya 5 kurangi 1, 4. 4/4, 1. Jadi akar-akarnya adalah x1-nya 3/2, x2-nya 1. Himpunan penyelesaiannya 3/2,1. Tadi yang contoh 4 hasilnya 3/2,1. Jadi sama. Kita lanjutkan dengan contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6, persamaan kuadratnya sama dengan persamaan kuadrat pada contoh 4 dan 5. Tapi yang sekarang akan saya selesaikan dengan menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat itu yang seperti ini. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita lihat dulu persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 2. A itu koefisien dari X kuadrat. B-nya sama dengan min 5. B itu adalah koefisien dari X. C-nya sama dengan 3. C itu konstanta. Kita masukkan ke rumusnya. X12 sama dengan min B. B-nya itu min 5. Plus minus akar B kuadrat. B-nya kita ganti min 5. Min 4 kali A-nya itu 2 kali C-nya 3 per 2 kali A-nya 2. Min 5 jadinya 5 plus minus akar min 5 kuadrat itu 25. Min 4 kali 2 min 8 kali 3 min 24. 25 dikurangi 24 hasilnya 1. Ini tadi yang bawah 4 itu 2 kali 2. Akar 1 itu 1. Maka untuk menghitung X1-nya sama dengan 5 ditambah 1 per 4. Kita gunakan yang plus dulu. 5 tambah 1, 6 per 4.
Kalau disederhanakan 3/2. X2-nya 5 dikurangi 1. Kita gunakan yang min. 5 kurangi 1/4. 4/4 sama dengan 1. Jadi akar-akarnya X1-nya 3/2, X2-nya 1. Himpunan penyelesaiannya 3/2,1. Sama dengan contoh 5. Jadi, persamaan kuadrat yang sama jika diselesaikan dengan cara yang berbeda, hasilnya tetap sama. Demikian tadi pembelajaran kita tentang contoh-contoh menyelesaikan persamaan kuadrat. Semoga yang sudah lupa pelajaran SMP-nya bisa menjadi ingat kembali. Sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.